Itu saya lupa kalian kemarin saya bukan takut capek saya. Ya sampaikan yuk. Ya sampai lagi. Memenuhi undangan. Telah menceritakan kepada kami Al-Qa Nabi. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-Arad. Ini sebelumnya Al-Qa Nabi itu. Sebelumnya saya mau itu sangat mau jadi nabi dari dalam. Masa sudah ngechat di sini tidak ngungsi itu. Ya. Intinya itu pada kalian. Dan sebelumnya lagi saya berhenti di Pangnoros biasanya. Saya tidak berhenti sekarang ini. Bagus sekali. Ya masih teman-teman. Bahwa ia pernah berkata seburuk-buruk makanan adalah makan pesta orang-orang kaya diundang untuk menghadirinya, sementara orang-orang miskin ditinggalkan. Barang siapa yang tidak mendatangi undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini, sebagian ulama, maksudnya dia di situ kalian mengundang orang kaya saja, orang miskinnya tidak diundang. Maka di sini tidak boleh sebagian ulama. Hendaklah dia mengundang mengundang kaya miskin diundang semua. Nanti pada kalian maksudnya di sini. Ya jika itu maka durhaka. Nah durhaka di sini maksudnya kalian seperti kepada orang tua itu pada saat kalian membentak. Itu maka di sini dosa kalian. Ini maksudnya di sini durhaka pada Allah dan Rasulnya. Itu pada kalian maksudnya di sini. Jadi kalian hendaklah mengundang dan ini sudah dulu Pak Haji itu kalian dulu sudah menganukan ini akan memberitahu saya. Itu di kajiannya KHB di kitab apa saya lupa. Ada di situ kalian mengajarkan anak-anak apa. Nah itu Pak Haji nyerang saya di situ sudah tentang hadis ini, tapi bukan di sini hadis Sahih apa hadis Bukhari. Itu KHB dahulu. Maka di sini saya sudah sampaikan sudah pada Pak Haji dahulu tentang hadis ini, tapi bukan itu kalian dan sudah berkumpul semua di itu di KHB Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Itu kalian tentang di situ di dahulu. Tapi di sini nih maksudnya di sini adalah ini. Ya tidak ada beneran sekalian di sini. Sebelumnya tapi saya ingin juga tidak mesti itu ya. Kan? Nah, makanya ini maksudnya di sini. Durhaka. Nah, selanjutnya, nah, ini harus saya isi sebenarnya kalian. Saya nanti mengisi lagi capek saya. Sunnahnya mengadakan pesta walimah saat nikah. Nah, di sini, di situ kalian di yang ayam itu, sebagian ulama mengatakan sunnah mengadakan pesta walimah. Entah sebelum pernikahan atau sebelum sebelum pernikahan atau barengan. Ketika pernikahannya itu ketika akad nikahnya itu barengan. Nah itu sebagian ulama disunahkan, tapi tidak mengatakan ini. Dia cuma mengatakan disunahkan. Itu kalau yang saya beda kalian, saya sudah sampaikan dulu juga. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ari hanya menunjukkan lanjut juga ya. Ini masalah walimah dulu saya sudah sampaikan kan. Yang akan saya bacakan dulu di sini. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Qutaibah bin Sa'id, mereka berkata, telah menceritakan, dan ini juga di sini dulu tapi bukan di bawah ini. Telah menceritakan kepada kami Hamad dari Sabit, ia berkata, telah disebutkan pernikahan dan ini seperti ini kalian yang kemarin itu saya. Yang kemarin kan ini politiknya lagi kalian ya. Jadi kami Hamad dari Sabit, ia berkata, telah disebutkan pernikahan Zainab binti Jahsy di sisi Anas bin Malik. Maka Anas pun berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW merayakan pesta pernikahan dengan para istrinya sebagaimana pesta pernikahan yang beliau rayakan bersama Zainab. Beliau merayakan hanya dengan satu kambing. Zainab di situ kalian, Zainab binti Jahsy, istrinya Rasulullah SAW yang dinikahkan langsung dari langit oleh Allah SWT. Ini binti Jahsy. Maka dari sini di situ kalian tentang di sini disunnahkannya walimah itu kalian sebelum pernikahan itu kalian, dan barengan dengan pernikahan itu sunnah hukumnya itu. Dan juga di sini disunahkan ketika di situ kan walimah itu yang penting makan gitu. Di situ ikut Syafi'i gitu. Saya tidak bisa bicara juga kalian. Ustadznya itu bukan akan yang ayam itu kalian, yang penting makan itu Syafi'i aja kalian. Sebelumnya iya juga saya kalian, saya seakan-akan ikut Syafi'i tapi saya tidak bisa bicara. Ini biasanya kan saya menyampaikan kepada kalian ini Syafi'i apa, tidak ada, saya tidak bisa bicara.
gara-gara Ustadz itu ada yang katanya dia punya temen bisa buat uang apa. Nah gara-gara Ustadz itu kalian. Itu ini. Nah ini pada kalian di sini. Nah di sini juga kalian disunahkan itu pada saat walimah. Di situ pada saat kalian datang ke walimahnya itu, disunahkan kalian makan. Kalian tidak pulang duluan. Itu pasti disunahkan kalian membercandai itu, mempelai. Kalian menunggu dulu di situ sampai mempelai itu pengen cepet-cepet ke kamar. Itu disunahkan hukumnya. Makanya dari sini. Yang saya itu kalian ada 2 pendapat di situ. Ini tambahan saja karena saya sudah pernah isi di sini. Pendapat pertama walimah sunnah hukumnya. Jadi kalian sunnahnya apa setelah sunnahnya di situ kalian. Ini jadi walimah sunnahnya apakah di situ disampaikan? Juga tidak di situ disampaikan, nanti setelahnya. Jadi bedanya orangnya. Tapi tidak juga ada juga saya. Jadi walimah sunnahnya itu kalian setelah pernikahan, jadi sunnah hukumnya walimah. Setelah pernikahan atau ini lagi sama juga tetap gitu. Dulu saya juga ada juga. Nah, maka itu kalian intinya di situ ini. Di sini nanti masih dia menyampaikan juga nanti masih Ustadznya itu hati-hati. Maka itu di sini makanya saya itu karena saya sudah pernah sampaikan dulu. Ini terlalu banyak ini kalian. Aku sih. Itu kalian. Dan ini sudah jam berapa? Jam 11 kalian. Lanjutnya tidak usiran. Tidak kalian. Nah, maka itu di situ. Lanjutnya saya sampaikan lagi. Ya di sini nih. Di sini. Ya kan saya isi. Agar saya tidak capek. Dulu saya sudah pernah isi di sini kalian. Hilang. Apa? Disunahkan walimah sebelum pernikahan barengan dengan pernikahan. Barengan dengan pernikahan, dengan akad nikah. Barengan dengan pernikahan. Ketika akad, barengan ketika akad. Seperti yang itu saya tidak bisa sampaikan seperti itu. Seperti yang tidak bisa seperti itu. Ini itu dulu saya sudah sampaikan pada mereka kan, kepada Nisa. Itu ilmu yang tinggi saya pada Nisa itu dulu. Nah itu kalian di sini adalah tugas disunahkan tidak pulang dulu. Sebagian ulama mengatakan pulang lebih cepat pulang, tidak apa-apa. Mubah hukumnya. Tidak pulang terlebih dahulu. Berlama-lama sampai mempelai buru-buru, maksudnya membercandai mempelai, membuat kesal mempelai, sebagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi SAW dengan itu di hadis lainnya. Nabi SAW di riwayat lain. Tapi di situ kalau di riwayat itu potongannya kan, kalau di KHB lengkap kan. Tapi riwayat juga dia tidak begitu lengkap ya. Hati-hati kalian kalau misalnya di hadis ada potongannya, kalau di KHB beda. Ini bahaya, bisa diserang lagi. Memberitahu itu dia di sini. Yang barusan yang cewek itu ini KHB bagus sekali. Yang saya mau diserang, yang diserang saya. Makanya di sini dan bukan dari sini ustadznya itu yang ayam itu saya juga itu. Jadi saya ingat saya itu. Hanya di sini kalian. Maka sudah sampai di situ saja kalian. Dulu saya sudah sampaikan pada kalian. Maka itu pada kalian. Dulu saya sudah sampaikan. Nah, nih. Dan di sini saya sudah isi semua. Di sini pada kalian. Disangka saya tidak tahu nanti mas. Demi Allah saya sudah isi semua. Tidak ada saya mau melihat lagi masih. Saya sampai bersumpah pada kalian. Ini karena saya sudah capek tuh kalian, saya mau pulang dulu. Ayo kan saya sampaikan lagi di sini.
Cuma disangkanya saya tidak tahu di sini. Ya Allah. Nanti lebih saya sudah kirim, masuki saja Facebook saya sudah. Tidak perlu saya menyampaikan seperti ini. Ini pada kalian, ayo berhenti di sini kalian. Macam-macam malu loh, saya kacar cerak kalau saya suruh kalian. Itu siapa? Bapaknya Abel itu kalian, Saur itu dia. Meskipun waktu itu yang tinggi, yang Jumat ya, tidak akan mampu dia mengisi ini. Ini mereka yang iya bagus ya, Saur itu. Ini mereka kalian. Dia tidak akan mampu mengisi ini. Dia tuh rek-rek juga. Dia hingga tak kasuh juga dia. Ini Pak Kaso ini kepada istrinya tuh. Saur dia, iya bagus ya mana loh. Dan makanya hadis di sini. Nanti saya akan sampaikan lagi ya, yuk. Saya akan sampaikan 15 hadis lagi. Ini pada kalian. Itu dulu saya sudah sampaikan semua di sini. Ayo 15 hadis saja. Dulu saya sudah kirim, ada di Facebook saya, masuki saja kalian.